Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati segenap takmir masjid, takmir mushola Al-Ihsan, sedaya panitia kajian pengajian rutin serta para hadirin, para rawuh bapak, ibu-ibu yang berbahagia dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo ngaturaken puji syukur dumateng Allah kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Diparingi kesempatan dados pemakmur masjid. Innalil masajidi autada, panjenengan wong pilihan. Al malaikatu julasa'uhum, malaikat dadi konco plek sampean. Besti jarane saiki nggih. Angkane nek sampean sregep nang masjid gerumbul gede sampean parani bubar jine. Wa in kanu mardo nek sampe lara a'aduhum, malaikat turun tangan membantu doa. Semoga-moga ae nek lara ya gak susu. Pantes-pantes ya 3 dino. Manu waras. Wa in kanu fi hajatin, kalau ada suatu urusan malaikat turun tangan membantu. Jadi mboten enten urusan ulet bagi para pemakmur masjid atau mushola. Sholawat kahaturaken dumateng panutan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi kula panjenengan sedaya pikantuk gelar Ashabul Yamin, barisan kanan, yang disyafaati, diberi minuman telaga haud, dan ada nama kita di barisan Rasulullah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Masuk rombongan Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh wonge rada pilek. Nek pilek suarane mirip Mansur S. Nek gak pilek omahe Rama. Cak Munir gak setuju. Ndedonga dumateng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang kita bahas masih meluruskan kiblat rezeki menurut cara langit. Pun sampai keliru kiblat rezeki wong Islam niku lek mboten Abdurrahman bin Auf nggih, Abu Dzar Abdurrahman bin Auf wong sugih. Mboten wedi hisab, mergo hisabe api-api. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari wedi hisab sing ruwet, dadi kepengin gak duwe ndongane Allahumma amitni miskinan. Keturutan dadi wong miskin. Tapi aslinya sugih. Sampe cok ngarang dhewe. Ya nek wong ngarang dhewe niku kepingine sugih tapi kenyataane lah niku gak ono kiblate. Kemarin kita sudah sepakat kiblat kita sebaiknya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah iso ya sugih sing manfaat. Nantang sodako. Delok sekolahan miring. Ngene iki piro sing nek jejegno ngono. Nek duwe lah enak ya. Mari ngono delok musala kok diulek. Ngene iki nek piro sing nek mendingno. Mboten kathah Pak Tas niki pun ditotal tapi nggih panitia grogi. Lah nggih pinten? Sekitar 40. 50. Alhamdulillah.
Nah, cara yang kedua yang sudah kita sampaikan adalah menghindari penutupnya rizki, penghalangnya rizki, yaitu dosa. Nah, total jenderal ini 64 dosa. Ada dalam kitab Al-Dhahabi yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi, yaitu Al-Kabair. Nah, diringkes itu ada 14 dosa besar. Bukan 10, iya 10 dosa besar, tapi hadisnya itu 4. Ada dalam 10 dosa besar itu yang mencantumkan lari dari peperangan. Ada hadis yang lain mencantumkan menuduh wanita baik-baik berzina. Ada di tempat yang lain mengatakan melaknati orang lain atau mengkafirkan orang lain. Kalau orang yang dikafirkan ternyata tidak kafir, maka kekafirannya kembali kepada dirinya. Jadi nanti total kabeh dari 10 dosa besar yang hadisnya berbeda-beda itu menjadi 14. Sampai nanti mau coba ngoten niku. Sampai postingan di doa. Kalau dipadatkan 3, durhaka orang tua, mendolimi orang, berzina. Dan ciri khasnya masing-masing. Kalau dolim orang tua itu jenis pekerjaan saja tidak dapat. Kalaupun dia dapat, dia punya pekerjaan yang dia nggak suka. Jadi ini anak uang kok kerja, sajane gak sawen nang pekerjaan ini. Nah, itu kemungkinan besar biyen wani ambek nek disebabkan karena dolim itu sisi yang mana yang dolim. Nek pecerene sing sebelah kiwa iki mengalir nang karangane tanggane, maka pelanggannya adanya sebelah kanan, sing kiwa ketika yang Gusti Allah. Nek zina sumber pendapatan ada, tapi hasil yang tidak. Sawangane nyambut gawe ini mempeng gawe wetu, tapi totale us karena apa-apa nih, malah kebutuhannya selalu lebih tinggi dari penghasilannya. Niku ciri khasnya wong zamane biyen pacaran kememelen. Apa sendepel nih sore keres. Nah, bilahimin. Makanya saya kalau urip salah ya aja nyalano wong liya. Ngene iki biyen aku gara-gara ambek mak gak di sekolahno. Ya gak, pancene wis zina ini menyengsarakan. Kalau itu sudah bisa diberesi, maka Allah akan mengubah menjadi fasilitas sebagaimana panjenengan sudah tahu Al-Qur'annya surat 71 ayat 10 sampai 12. Niki kudu bolak-balik disampaikno ben apal. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaihim midrara wa yumditkum bi amwal. Nah, ini Allah menambah atasmu harta, wa banin dan anak keturunan. Jadi yang mengatakan bahwa istighfar atau taubat itu menjadikan kaya siapa? Allah dalam Al-Quran surat 71 surat Nuh ayat 10 sampai 12. Berarti ini sampean kok sergap istighfarnya di waktu sahur. Dalilnya surat 3 ayat 17, as-sabirin al-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar dilakukan di waktu sahur. Efek sampingnya panjenengan akan diberikan amwal, harta yang banyak. Syaratnya ndungane wong bener, tobaté nggih pun bener, terus istighfare nggih bener. Istighfare jame bener. Nek mantung subuh kemanfaatan istighfar itu bergeser menjadi perlindungan. Kalau setelah subuh menjadi doa perlindungan sekaligus persaksian. Kalau orang itu nanti wafat akan dicatat oleh Allah sebagai seorang muslim. Kalau untuk rezeki yang melimpah itu dibacanya sebelum subuh. Dalile niku wau surat 71 ayat 10 sampai 12. Yang memastikan waktunya tepat itu surat 3 yaitu Ali Imran ayatnya 17. Ngeten iki lek mboten kanca plek, mboten kula kandhani. Kanca plek tok ngeten iki. Surat 3 ayat 17.
Nah, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah. Ada lagi amalan yang oleh Rasulullah dijelaskan sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki yang halal, yaitu sholat duha 4 rakaat. Siapa yang berduha 4 rakaat, maka rezekinya dijamin melimpah. Tapi temporer di hari itu, berarti kudu bendina maksudnya. Kudu bendina. Pak, apakah berniat mendapatkan kemakmuran dengan amalan-amalan akhirat itu termasuk orang yang menukar akhirat dengan dunia? Ya enggak, kalau niatnya mengko aku lek duit wis akeh tak sumbangno masjid, maka itu akan menjadi wasilah. Nah, wasilah dengan amal soleh itu boleh. Halo? Wasilah amal soleh panjenengan sholat 2 rakaat, 4 rakaat waktu duha, menjadi wasilah diberikan kebaikan dunia, itu boleh. Wasilah yang boleh kan dengan Asmaul Husna. Ini sampai donga diawali dengan menyebut nama-nama Allah yang 99 ini ya. Kemudian dengan amal soleh kita sendiri. Yang ketiga, doanya orang soleh yang masih hidup. Pun juntrung ya. Jadi wasilah itu ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh adalah 3 itu. Nah, sampean melakukan sholat duha berdasarkan keterangan hadis Rasulullah bahwa panjenengan sholat duha 4 rakaat bisa menambah rezeki, boleh dilakukan. Tapi finalnya, ujungnya itu harus akhirat lagi. Itu mengko golek soge. Wong kene tak tukune kabeh lah niku gak tepat. Ya. Mungkin golek soge ben iso korban ben iso. Jadi nanti sambung menyambung kebaikannya. Niku mboten napa-napa. Nah, para rawuh yang dirahmati Allah, ini yang agak panjang penjelasannya, jadi kalau beli porsi yang cukup luas ya. Apa itu? An aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanafusan. Bahwa Allah ingin panjenengan itu punya sumber pendapatan yang baik. Jadi sampai nek ndolek sumber pendapatan niku sing apik, supaya Allah berkenan menitipkan rezeki pada panjenengan. Nun sewu nek sampean enten warung padha enake tapi sitok rausu, sitok resik mel pundi. Maka kita mencari penyebabnya. Walaupun Allah itu nggak peduli, bisa saja membalik logika, tapi kita diberitahu supaya memilih penyebab yang baik. Apa itu sumber-sumber rezeki yang baik? Dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afro itu urutannya sudah dirinci. Ada 7 sumber pendapatan utama. Yang ini kalau dilakukan itu sulit ruginya, gampang untungnya. Ini kira-kira disanjangin apa mboten? Disi imam. Kalau yang 14 apakah ada? Ada, tapi 7 dulu. Kemudian cukup waktu nih ya. Yang pertama, kalau panjenengan menekuni bidang usaha basisnya air. Jadi sampean nek duwe usaha urusannya mbek banyu, kok uangnya rugi nih. Nek rugi panjenengan memelih menawi pacaran iki. Angel rugine gampang batine. Senajana sing duwe tabuhan, badi tok niku. Nama-nama ini sing dipikul dia nih. Bakso, tapi asline nggih. Asline menurut rahasia langit iku mboten niku sing kata batine niku air. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Allah itu memang
senang menyebut-nyebut kesempurnaan surga itu dengan menyebutkan air. Dan panjenengan perlu pirsa bahwa kalau ada sesuatu yang sering-sering disebut oleh Allah berkaitan dengan surga, berarti itu hal-hal baik. Karena di surga itu tidak meninggalkan kecuali yang baik. Jadi teng surga niku mboten enten WC mergo mboten penting. Termasuk mboten enten tisu mergo wis kan ingus. Mergo mboten penting nih. Karena nggak penting nggak disebut, tidak ada. Yang disebut-sebut digandengkan dengan surga itu pasti penting, pasti barokah. Panjenengan bisa lihat Al-Quran surat Muhammad ayat 15 nanti saja di rumah. Apa nek mriki diwaca ya Mas Lukman. Surat Muhammad ayat 15. Artinya pun ketemu. Artinya Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Cukup. Jadi digandengkan terus-menerus dengan benda-benda cair. Jadi panjenengan kepingin buka bisnis atau usaha yang tidak ada matinya bahkan kekal sampai di surga. Ini bisnis yang urusannya dengan benda-benda cair. Meskipun Hermawan Kertajaya mengatakan the bestnya penjualan dalam ilmu marketing itu adalah usaha yang berkaitan dengan kebutuhan anak, kata dia. Kenapa? Karena anak tidak bisa mengendalikan keinginan. Begitu senang langsung nangis, kutuk ketuku. Tapi bagaimanapun hebatnya konsepnya Hermawan Kertajaya itu karena dia nggak ngaji. Meskipun produk itu direbut oleh anak-anak, tapi nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Mainan anak-anak, totet-totet yang gawana rumah sakit kemplang wong loro ngono. Mabuk yo wong sing nunggu ya, gak ngerti iki gak wong loro. Tapi kalau sampean membawa air itu diterima di segala situasi. Lah ngono sih. Nek wong seneng ya butuh banyu, wong susah butuh banyu, bahkan di orang mengubur jenazah nih, penggali kuburnya sih goleki banyu di rumah sakit nih, ya pasiennya, ya dokternya, ya perawatnya kabeh nih. Berarti inspirasi atau nopo yang disampaikan oleh Allah itu sudah nggak terbantahkan. Tidak ada produk yang mengalahkan air. Pokoknya sampean duit usaha yang urusannya dengan air. Pak, tapi kula ning pun kadung usaha makanan ya. Ya sak ngombene pisan. Tapi sing sadean niku enten peraturane, Pak. Gara-gara ngaji teng sampean kula niku ansal sadean sekul tok, mboten ansal sadean toyo. Juragan kula niku wis tau ngaji nang sampean, dadi dia sendiri yang jualan air. Nang ngono sampean dodol masakan sing akeh banyune. Soto rawon, lontong balap, kupat. Ngeten iki nggih wong-wong sing ngaji tok sing ngerti. Sing mboten ngaji nggih kersane nggih. Dan sampean kudu ndisi iso kene kudu ndisi. Ngono lho kowe. Waduh Pak kok gak biyen ngajine. Ah sampean critakno nang yoga sampean. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah itu yang pertama. Jadi memperbaiki wadahnya rezeki itu. Kalau memang ternyata jalan yang kita pilih selama ini masih belum bagus, monggo kalau mau beralih ke urusan yang berkaitan dengan air atau menambah. Tapi nek sampeyan wis ahli nggih mboten napa-napa, mesti dodol lar barang nek wis ahli nggih. Tetep batik. Pemula
atau yang belum cocok di bidang-bidang lain. Niku pokoknya wong nek dodolan banyu niku kanca-kanca sing kula wasno sukses-sukses. Sampe nek tenggen kula lak ndelok nganan di pertigaan nisan ndelok ngiri. Ngajengi puskesmas mungkin enten yang nggak ada toko 2,5 meter kali 3. Itu sudah menghasilkan 5 rumah, 5 mobil, 5 anak kuliah. Dibandani apa? Dispenser sampai banyu carcur-carcur. Dia serbuk herbal, empon-empon itu diserbukkan, dikeringkan terus digiling. Nanti serbuk, langkin wong itu butuhnya apa? Watu, serai, jahe, cendung-cendung, cur, tampil madu. Pinten, 8.000. Denggol linu, kultek-kultek, cur, pinten, 12.000. Carcur-carcur tok itu, sugih. Kuliah kabeh, anak disangoni omah kabeh, dikei mobil kabeh. Nah, sementiru, mboten apa-apa. Sampai misro dasare kok. Berdalil, usaha ini berdalil. Pokoke wong ngaji niku ana dalile kabeh. Nah, dosen di Unsida namanya Pak Abror. Beliau ini buka usaha wuluku, limbing wulu kali kunir, dimasak jadi siji, terus diwadahi botol-botol. Penghasilannya itu sudah mengalahkan gajinya di dosen. Pokoknya urusannya banyu barokah. Niku sing nomor 1. Nomor kali sampean yang disebut-sebut di surga. Orang itu bertanya kepada Rasul, kuntu ahabbul khayli fakultu. Jadi bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sawangan dengan kuda. Fakultu, saya bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal fil jannati khayl, apakah di surga itu ada kuda? Rasulullah kemudian mengatakan, ya ada, tapi kuda di surga lebih cepat dari kuda yang di dunia, dan jika dibutuhkan dia bisa mengeluarkan sayap. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, para rawuh, di kesempatan yang lain juga manusia akan senang mengelilingi rumahnya dengan berkuda atau menggunakan onta yang besar berwarna merah. Banyak hadis-hadis mengatakan demikian. Apa artinya? Bisnis transportasi, wadah usaha transportasi itu tidak pernah mati, tidak pernah berada di tepi zaman. Ya, apa maksud di tepi zaman? Ya ada pak usaha itu yang dikalahkan oleh zaman. Contohnya biskop kalah ambek TV. Terus lampu kertas mulai kalah dengan HP. Terus apa lagi? Foto sing sampe ngenteni sedina dhisik update niku lho. Niku sakniki wis kalah mbek HP mbek print-printan wis kalah. Tapi kalau transportasi nggak pernah kalah. Orang tetap butuh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang akan berubah itu jenis-jenisnya saja. Makanya sampean nek duwe akeh, sampean bisnis transportasi. Sajane ngeten iki ana pimpinan NU apa pimpinan Muhammadiyah kok tuku pesawat. Kok nglayani haji. Umroh haji wis jelas. Napa ne jenenge? Pangsa pasare wis jelas. Saking gareng kenalan kali kula ya. Nek kula nek ketemu niku ngado ae, tapi kira gak level awak dhewe, rakyat jelata. Cuma nek seandainya saya dipertemukan, jangan kula kandhani niku. Mbok NU apa Muhammadiyah itu mas pesawat. Nggih, cekak koyokan gawe sekolahan wae. Tuku pesawat. Kira-kira mantuk-mantuk kan. Pokoke digawana dalile ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah panjenengan niku nek tumbas pesawat kok mboten mampu ya wis rada cilik, sepur. Waduh sepur sik kelarangan Pak, ya bis. Bis kelarangan yo elok.
Helm kelarangan nggih sigra, ngegrep kalian. Sigra kelarangan di sepeda motor. Nek paling murah nggih gledekan. Namun bisnis gledekan. Baik bidang jasanya maupun bendanya, sing berurusan dengan kendaraan. Bendanya, jasanya itu mulai yang mengoperasikan termasuk tukang servisir, maupun pabrik yang membuat alat-alat transportasi tetap akan menyala, tetap akan hidup selamanya sampai tutup surga. Bisnis gledekan Pak, teng kampung kula sampe lek anjok teng gang kula niki sing biasane sadyan teng niki anjok teng gang kula omah 1 2 3 4 tanah kosong. Sak mantune tanah kosong itu ada rumah besar sebelah kiri jalan. Sak mantune tanah kosong lak kenceng musala. Jenengan nek miteni biasane teng gang kula. Nah niku enggak ada gledekan. Sing tiang-tiang niku nek nyambut regane 2.000. Digledekan metu ngene iki. Nggih. Mungkin nek balik maringi arta 2.000. Nek gledekan 3 medal sedaya berarti swidak. Niku sak gang. Mendane sampean niku duwe cabang gledekan sak Sumobito. Aman tulis ini gledekan syar'i. Apa salahnya wong paling gawe gledekan iki rego piro? Sak 1.200.000 paling. Bane niku kali kotake sing kuat sing kira-kira wong-wong ngusung apa jenenge ngusung watu gak apa-apa ngoten lho. Gak rusak sampean lasno terus sampean tulis gledekan syar'i. Menturo Production. Kok iso syar'i? Ya karena 5%-nya diberikan untuk dakwah. Nah niku nek isuk sampean apa? Isuk sampean ceki kabeh, nggo kumpo ya. Nggo kumpo sing nek sing keren nggih kompresor ya keliling. Nanti Cak makani gledekan. Oke. Mandur-mandur sore parane meneh sing metu pira, oleh buruan pira terus sing nunggoki sampean kek. Nggih wong-wong sing wis sepuh-sepuh niku lho. Sing sepuh-sepuh sing tapi duwe tanah sing kira-kira nek diparkiri gledekan sekawan. Sampeyan nek mangke enten tiyang nyewa, sampeyan kula paringi 25%. Lah nek enggak ada gansal situk 20.000 kok metu situk-situk berarti 100. Sampeyan selawe. Kula sing 75, sing 5.000 sampeyan himpun, sampeyan kekno takmir masjid. Takmir masjid itu sampeyan titipi. Aku mbek sampeyan dongakno gledek aku laris. Oh ya wong kene tak kuwadane kabeh, Cak. Pokoke wong-wong wis gak perlu tak kok nyawa gledekan. Nggih. Pokoke urusane kali transportasi. Niki temenan niki. Enten dalil iki sangane iki. Gledekan syar'i. Lah mungkin sampeyan lek sugih nggih. Kalau sampeyan ngirimi arang-arang ya sarung dan apa nggih. Royalti ya. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah. Niku sampean ambil wadah bisnis itu mergane Allah pun memberikan kepada kita informasi. Ngoten. Sampeyan bae bingung duit 10 juta digawe apa rek. Mulai ngaji niki wis nek gak banyu transportasi. Gledekan ya. Gledekan. Pokoknya semua yang berurusan dengan transportasi. Wah iya temenan iki nek sampai ndek Menturo iki merodok gledekan, Pak. Kan kula sanjang wae baik jasanya maupun pembuatannya ya. Wah nek ngono nak nyeluk wong sing iso gawe gledekan. Iki kok bakal akeh wong pesen gledekan. Ingin kula bantu sampeyan. Kula bakalan ngaji ini akan panjang. Seperti jebakan langit dulu 1 tahun saya sosialisasikan. Ini jalan rezeki versi surga ini juga akan saya sosialisasikan terus. Nek mriki enten pabrik, kan kula ngomong nang wong-wong, sampe nek pesen nang Menturo. Nek sampe tak telepon, "Cak, sing pesen pinten gansal?" Jalali rek persentase. Jadi jak Munir wae. Turun-turun persentase.
Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama nggak pabrik gledekan, pangsa pasarnya nanti bakalan muncul. Ngoten ya. Terus sama total lah kira-kira semua itu lagi butuh pirang gledekan. Tapi pun kata-kata sih ya sak desa loro tak loro sih. Mungkin kok rupane kerepotan iki medal tau kurus ya. Tiang-tiang sing pinjam niku antri ditambahi. Lalu sing ajeng-ajeng pensiun niku pun sing pensiun. Nomor 3. Panjenengan bisa lihat Al-Insan. Surat Al-Insan ayatnya 21. Rumian itu enten sing nerjemah model lawas semangat ngomong pun ya. Napa jenengan? Aposip. Oh, aposip. Oke. Pun ketemu Surat ke berapa? 677. 7. Ayatnya berapa? ayat 21. Mriki niki nggih pun kula tulis. Cuman kula niku nek ngomong dhewe kok sik diarani bojo ya. Dene anu sing ngewangi delok kan temenan iki bane ngoten lho. Artinya Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. sebenarnya di sini ada dua usaha. Pertama, usaha berbasis fashion, dan yang kedua perhiasan. Tapi fokus ke fashion atau pakaian. Jadi usaha yang tidak pernah mati, bahkan sampai di surga itu selalu disebut-sebut. Itu usaha yang usahanya dengan pakaian. Beliau bercerita begini. Dari 3 usaha saya ini, sing paling gebyare ketok gede tapi rawat, hasilnya sedikit, itu minimarket. Yang sedikit sekali keuntungannya tetapi berdampak mendatangkan orang, itu fotokopi. Tapi intinya yang paling banyak memberikan pendapatan itu kain dan pakaian, termasuk seragam sak sepatu nih. Jadi sampean suatu saat ini usaha Pak Hali, mboten perlu kali ini, mboten apa-apa, sing niki mawon sampean ngen kula dudui nek pundi kulaan. Kula mboten heran, kula langsung muni ayate. Ngene iki. Surat Al-Insan ayat 21. Yang sampean sampaikan itu benar. Jadi sampean sudah dibimbing oleh Allah untuk menekuni bidang usaha surga yang sulit, rugi dan mudah untuk. Iku sak urusane kuwabe termasuk jahite, Pak. Termasuk jahite. Tapi nek iso sampean level wong ngaji niku dadi penjahit gak suwe-suwe ya, kira-kira 5 tahun lah. Setelah itu kudu dadi juragane wong jahit. Itu ngoten maksudnya. Halo? Sawangan kok kepikiran ngene sampean. Pikir ngene, waduh usahaku iki termasuk sing 7 apa gak iki. Sing jelas iki bocoran nggih, niki enten Pak Guru niki. Kuwi Pak Guru. Niki Pak Guru terus enten kepala sekolah semua Pak, SMK Pak. Mboten nderek ya. Nah, guru itu gak masuk usaha surga, termasuk dosen. Makanya saya itu sudah membuat surat pengunduran diri di semester ini. Tapi pengunduran diri saya itu dikejar oleh dekan, diambil sudah sampai di Warek, tapi dikejar ke Pak Warek ini. Mereka mengatakan, dekan Fakultas Teknik, Pak Hoiri kok jadi culno, sampean kandhani surat pengunduran dirinya hilang. Kayak apa? Wah pokoknya seru kata Pak Hoiri. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi nek sampean niat mengajar atau berdakwah, ya, iku sampean niati mengamalkan ilmu. Karena itu sulit disebut bidang usaha. Di surga gak ono guru, termasuk dokter. Sepurane kan olor, dokter kan.
Tapi kan enten urusan dokter yang mana yang akan laris dan abadi. Nanti ada. Surga itu yang memberitahu. Allah memberitahu. Nah, ini Bu Soleh menjadi orang yang paling kaya dan paling loman di kampung itu. Nun sewu para rawuh, saya punya guru bela diri. Sensei Kasiono, Lukman kenal. Sapa maneh? Pak Pandu biyen ya kenal. Pak Pandu kan disabuki apa? Sabu bela diri kalau di tapak suci itu gantinya mek titik. Karena melati, istilah ada melati. Putih terus kuning. Kuning melati siji loro telu niku ditempelno jan mboten ganti-ganti. Nanti biru nggih ngoten. Biru dasar, biru madya, biru kado. Niku ditempelno ngoten melati. Terus sabu hitam. Tapi kalau bela diri impor satu orang itu butuh 12 sabu. Sampai dan satu hitam. Putih, orange strip, biru strip, kuning strip, hijau strip, coklat strip 11 ya. 12-nya itu dan satu sabu hitam. Nah nanti kalau dannya bisa sampai 5 ya, karena nambahin. Dan itu kalau bela diri impor, setiap ganti sabu yang lama nggak bisa dipakai. Tutup stripnya terus ditempel di kono, boten asal, butuh ganti. Jadi sensei kula, Sensei Kasiono ini dia bisa pernah belajar jahit. Pengen menekuni bidang usaha fashion, tapi jahit ini siratal mustaqim. Napa siratal mustaqim? Jalan yang lurus, jadi mboten sakit jahit menggok-menggok. Jahit ini saya cek lurus. Mboten napa-napa. Saya beritahu mboten napa-napa. Ya, bisnis beliau ini tetap berjalan lancar. Beliau membuat napa sabuk. Jadi jangan berpikir sabuk kapan payune wong petanggulan pisan kayak ujian. Lah niku lane nek sak perguruan. Saya katakan juga teman-teman yang lain bahwa bela diri itu bukan agama. Tidak perlu berseteru dengan sesama pembela diri. Bela diri itu bukan agama. Mengko nek ditakon lah kok geger. Oh ini keyakinan saya yang paling benar. Tentu agama kok benar-benar. Agama Pak yang wajib dibela dengan darah itu dan nyawa. Lah ngoten sih. Bela diri wis rukun wae. Sama-sama dolek sehat, dolek opo? Nggih. Sama-sama ingin sehat sing rukun ae. Maka apapun jenis bela dirinya dilayani saja. Artinya terus bela dirinya Ki Kusin hanya melayani pemesanan sabuk khusus Ki Kusin kan. Jujitsu ngoten. Terus gak penting Pak jujitsu, Pak taekwondo ban. Terus kabeh pesen sabuk dilayani ngono ae. Mas yo isone mek sirata mustaqim. Tapi sakniki wis mboten leren-leren niku. Sampun delok iku postingane. Jahit sabuk mek ngirim sabuk. Urusannya kali fashion. Meskipun fashionnya spesifik hanya untuk latihan bela diri. Apalagi nih sing kulit ini. Padahal secara teori orang itu butuh sehari ganti piro sih? Tengok-tengok ndek omah, terus seragam nang sawah nek teng desa ya. Terus tengok sore atau damelan masjid. Anggap ae paling top-tope sedina iku 3 setel nek ganti terus lho nggih. 3 setel. Kenyataane wong siji niku, Pak. Wong siji niku iso duwe 40 setel barang. Pemane ibu-ibu. Kaum watan iku lambene. Nah, kadang-kadang orang itu membeli bukan karena sudah jelek, tapi karena ukuran dirinya sudah beda. Wis gak sedeng. Mari ngono wis kadung tuku akeh, umur 47 tuku, mari ngono umur 55 kuru meneh, jadi cilik meneh. Tuku meneh sing cocok. Jadi sing biyen wis gak digawe, bukan karena jelek, tapi wis kelonggaran apa kesempitan. Wah, wis niku, pokoke niku bisnis rahasia langit ini angel rugi nih, gampang tadi. Tapi dalam teori secara umum, jika uang belum kita miliki, maka sebaiknya anak-anak muda, terutama anak-anak muda ini, menukar dulu waktu, pikiran, tenaga menjadi uang sebelum punya uang. Sebelum punya uang, menukar waktu, pikiran, tenaga menjadi uang. Nanti kalau sudah punya uang, maka uangnya diupayakan
dirinya bekerja bersama uang. Sama neling-neling, terutama Mas Lukman, sing enom. Ya apa dirinya bekerja bersama uang? Ya dia bekerja, tapi dia juga punya investasi. Jadi isuk budal nang pabrik, sore ngarit nang kelinci apa wedhus. Pemain nang sawah, isuk nang sawah, mulai nyangking sugar. Nanti kalau sudah waktunya, maka bukan lagi dia bekerja, tetapi uangnya sudah bekerja untuk dirinya. Uangnya bekerja untuk dirinya. Mergane napa? Wedhus wis akeh. Wedhus wis 40, dia bisa mundur dari pekerjaan yang tadi menukar waktu, pikiran, tenaga menjadi uang. Berarti lah melok uang deh, atau usaha jasa. Mundur mengerjakan bisnisnya sendiri. Itu sah. Uang yang bekerja untuk dia. Dan itu mestinya dicocokkan kali umur. Periodisasi kehidupan manusia itu 7 tahun, Pak. Dari mana didapat? Itu dari ilmunya Nabi Yusuf pada saat menakwili mimpinya rajanya. Rajanya kan ngomong, saya ini bermimpi 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Jadi 7 kali 7 itu 14 episode. Tapi 7 dan 7 ini biasanya naik turun. Ada yang 1 tahun naik, 1 tahun turun, 2 tahun naik, 2 tahun turun, dan lain sebagainya. Tapi ukuran itu mesti 7. Dan nanti kalau sampai itu di 7, kelipatan 7 sudah di umur 7 kesekian sudah jadi telunjuk. Nek durung jadi telunjuk, itu berarti ngaji ini keliru. Sing ngeten. Mboten apa-apa rada mikir titik ya. Wah, ini sajane ngaji berkelas iki. Iki profesor ae gak nutut iki. Gak karo profesor ngene. Soale kudu topo dhisik nang lore kali, 17 tahun nih. Topo sik nang lore kali. Nek topo niki dule kali gak dadi. Kudu deh lore kali. Ngeten lho umur niku nggih. 0 sampai 7 ditambah 7 lagi berapa? 14. Itu wujudnya kelingking. Kita sebut mereka anak-anak atau remaja awal, sehingga tidak diberi tugas besar. Tugasnya enteng-enteng, urut kuping, kukur-kukur, nyutik, staples, gitu. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh jempol, dan itu bisa dilakukan oleh kelingking, bisa dilakukan oleh anak-anak. Hal-hal yang sepertinya ringan, menghafal Quran, belajar nahwu, dan lain sebagainya, itu bisanya dilakukan di masa ini. Cara sak umure Bang Wandi tak ajari nahwu, wis kelas gurune tok sing mubeng ae. Niki. Yang kemudian 14 ditambah 7 pinten? 21 ditambah 7 lagi 28. Berarti antara 21 sampai 28 itu umur manis, Mas. Nek lanang ganteng-gantenge wong, nek wedok nggih ayu nggih. Nek umur sak menten iki, nggih, wis kulit itu gak ada dipedai tetep bening. Untune kuat, lu gawe ngletak tebu yo tak yo. Tebune sing pecah. Gawe ngletak marning ya munir nggih sampai umur pinten 15 sampai 17 apa kuwi? 28 niku tak lu pecah. Saiki coba ngletak marning. Ya padha muni take tapi sing pecah apa nih ngoten iki. Tawak sing pecah untune. Pinten wau? 15 sampai 28. Umur manis atau umur indah. Makanya nek sampean umur sakmene iki, nggih, tapi wis gak ono sing umur sakmene. Iki umur dolim lah, umur daki kuliner, OTW, ngoten-ngoten niku umur. Setelah 28 tambah 7 pinten? 35. 35 tambah 7? 42. Ini umur jari tengah. Ini umur paling top. Uang kuat-kuate. Uang itu kuat-kuate, ilmu dukur-dukure, cerdas-cerdase. Ini pendapatan di umur ini. Makanya di umur surga itu ada di antara umur ini. Umur surga kan umur 33. Iya. Ada di umur ini antara 28 sampai 42. Itu ini umur surga. Uang itu pinter-pinter ya, joyo-joyo nih. Dia sudah punya banyak pengalaman, sudah mulai sulit ditipu, bahkan cenderung menipu. Umur sampai pinten tahu? 42. Ini masa menabung Pak seharusnya. Jangan lengah. Umur sakmene kerja di Malaysia,
mulai tukokno Avanza, tuku sing aneh-aneh. Engko nek tiba umur kene jungkel. Nah, karena apa? Di umur ini 43 tambah 7, 42 tambah 7 49 ditambah 7 56. Antara umur 43 sampai 56 itu seharusnya umur telunjuk. Memang sedikit menurun tenaganya. Itu nek kawasan kutang iso masuk angin. Tapi dia sudah sakti. Sudah bisa menunjuk. Maka kalau dia kerja di pabrik harusnya punya anak buah. Kalau berkarir di sekolah sudah harusnya minimal wakil kepala. Nek membentuk usaha seharusnya sudah punya pegawai. Sama dulu nek umur sampean antara 43 sampai umur pinten? 56 durung duwe pegawai. Durung dadi kepala regu komando. Durung supervisor, durung kepala sekolah. Ini biar ngajine rada kliru. Nek gak kliru ya telat. Jadi ini wong ngomong gak enak Pak Farid. Iki wis diterima ae wong pancene. Ini umur, tapi ini juga umur siksa Pak. Kalau ndak pinter. Dan kalau dulunya sebelum umur ini adalah dia ahli maksiat, itu kena ayat surat 6 ayat 44. Falamma balaghum falamma nasu ma dzikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' fa idza farihu bima utu baghtatan bainahum fa idahum mublisun. Surat 6 ayat 44. Ini masa dijatuhkan oleh Allah bagi pendosa. Makanya kadang ono wong sing muni ngene, "Was, jare sono sing maksiat gak melarat, bukti nih kok wong tambah sugih." Engko sampean delok batasnya 56. Nubi. Karena Allah ingin menambah lagi 7, 56 tambah 7 itu 63. Nah, nek ditambahi 7 tahun untuk menghapus masa-masa kelamnya yaitu dengan bertobat. Nek ditambahi maneh 7 berarti pinten? 70 itu wis kudu siap-siap. Napa? Mate napa sih, Pak? Mboten mate, dut. Jangan wis kudu siap-siap. Apa mana ditambah 7 1 7 2 tambah wis kudu pasrah. Hari-harinya wis hari nggih ya umur kapan saja siap. Nek umur wis jangkep ngene 63 ditambahi malih wis jangkep ngene kok sik gurung siap ae. Iku perlu diteliti. Ada yang salah dalam hidupnya dan itu bisa dianalisa melalui analisa diagnosa langit itu bisa. Ada kesalahan-kesalahan. Nah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niku nomor pinten? Sudah nomor 3. Berarti nggih ulang ngarep maneh niki nggih. Nggih ditambah setunggal. Surat Al-Haqqah ayat 24. 10 wasroh. Makan dan minumlah kamu yang sedap. Jadi ini ngeten, bisnisnya itu bisnis kuliner Pak, tapi syaratnya kudu sedep kudu enak. Bisnis kuliner nek gak enak mesti ditinggal. Karena surga mensyaratkan bisnis makanan yang enak. Ini sengaja saya persingkat. Artinya apa? Bisnisnya nggak pernah mati itu memang usaha makanan dan semua yang berurusan dengan dia. Lu berarti pertanian ikut? Ya ikut karena pertanian itu ikut nyetok makanan. Jadi sampean usaha pertanian gak masuk rek. Wah gak ditani loh. Ini yang mana mungkin ini kuliner bisa makan nasi kalau tidak ada beras. Beras tidak mungkin muncul kalau tidak bertanam padi lah ngoten. Jadi sampean cantol dhewe, sampean ndonga teng Gusti Allah, ya Allah tani niki masuk lho ya Allah. Jenengan barokah lho ngoten. Karena sudah tahu dalilnya. Ayo Mas artinya. Ayat 24. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Sing enak, mangan sing enak. Sebab dulu kalian sudah berusaha. Nah, saya tidak ingin menyampaikan amalnya, tapi ingin menyampaikan ini loh. Bisnis yang tidak pernah mati itu bisnis berkaitan dengan makanan atau minuman tadi. Tapi syaratnya sayangnya Allah menyebutkan yang nikmat. Nah, nikmat niku nggih ukurannya lidah banyak orang, tapi disurvei. Sak kampung dikai, nek wis ngomong kok enak ya.
kok enak lah, berarti layak di sini. Layak untuk buka kuliner. Pemain kuliner yang spesifik, kuliner yang orang lain nggak bisa buat kecuali panjenengan. Napa niku? Ya undi-undi anti stroke misalnya. Undi-undi ini gorengnya nganggo minyak zaitun, ya. Terus tepungnya nganggo tepung jarut. Manten-manten isine niku diparingi cypress. Begitu wong miring-miring ki napa? Ing stroke mangan undi-undi telu langsung jejet. Nek cypress. Undi-undi siji regane piro iku? Larang. Tapi tak tapi gak apa-apa entek telu mulai jejet. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, ngeten iki khazanah ilmu, betapa Allah itu sudah menginformasikan. Nah, tutup di papat iki cak Yai Sandut mulai pikirane, seta jam iki mlebu sing ndi. Jam iki mlebu sing ndi. Tapi mergo waktune mentelas ya. Iki ditutukaken insyaallah, niku donten insyaallah ya. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu ini bisa dimanfaatkan, kalau tidak kita ya anak cucu kita, generasi-generasi kita. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nafina bihalalika an haramika wa nalina bifadlika amman siwa. Allahumma rabban nas atibil ba'sa isbi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.